maksudnya ya, berbicara tentang kematian, berbicara tentang wasiat, berbicara tentang warisan. Karena biasanya kita sebagai manusia kalau kita berbicara tentang kematian, biasanya kita ingin menghindar kalau kita berbicara tentang kematian. Karena itu ada yang mengatakan kematian itu sebenarnya dia jauh sekaligus dekat dari kehidupan kita. Kematian itu disebut jauh dari kehidupan kita karena apa? Karena orang biasanya menghindar kalau berbicara tentang kematian. Lalu kematian itu juga jauh karena apa? Karena kematian itu adalah misteri bagi kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi kapan waktunya dan dengan cara apa itu adalah misteri bagi kita. Karena itu dan biasanya manusia juga enggan untuk berbicara tentang kematian ya. Karena apa? Karena sebenarnya budaya kita manusia bukan budaya kematian, tetapi budaya kehidupan. Meskipun kita akan mati, tapi budaya kita manusia adalah budaya kehidupan. Contoh, kalau kita sakit, kita tidak akan membiarkan diri kita untuk mati, tapi kita berusaha supaya kita bisa sembuh dari sakit. Kalau ada kecelakaan misalnya mobil mau menabrak kita, tentu tidak ada orang yang, kecuali kalau dia mau bunuh diri ya, tidak ada orang yang pasang badan biar ditabrak, tapi dia akan berusaha menghindar supaya dia terhindar dari kecelakaan itu sehingga dia bisa terhindar dari kematian. Nah, kematian itu disebut dekat karena setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan orang bijak mengatakan sebenarnya pada saat kita manusia itu dilahirkan, pada saat itu juga kita divonis mati. Eksekusinya kapan dan dengan cara apa? Itulah yang menjadi misteri bagi kehidupan kita manusia. Dan kematian itu dekat juga dari kehidupan kita karena hampir setiap hari, bahkan dalam waktu ke waktu, detik ke detik ya. Kalau kita baca di koran, bahkan dalam kehidupan di sekitar kita, setiap saat kita bisa mendengar tentang peristiwa tentang kematian. Tadi bahkan temannya Pak. Iya betul. Ya. Tahu. Kan diceritakan oleh istri. Sahabat saya dari. Iya, ya. Itu katanya main badminton ya. Iya. Itu artinya kematian itu dekat dengan kehidupan kita. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah kenapa dipilih wafat, wasiat dan warisan? Apakah kita semua ini sudah mempersiapkan diri untuk yang nama berbicara untuk kematian kita masing-masing, atau justru sebaliknya? Tapi yang paling penting tema berkaitan dengan wafat, wasiat dan warisan saya kira adalah tema yang penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Lanjut Pak Jor. Jadi kita akan berbicara bersama atau berenung bersama. Pertama kita akan berbicara tentang kematian dulu atau wafat. Lalu yang kedua kita akan bersama-sama merenungkan tentang wasiat. Dan yang ketiga kita akan berbicara atau berenung bersama tentang warisan. Lanjut. Ya. Para filsuf eksistensialis mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya adalah keterarahan kepada kematian. Filsuf eksistensialis itu adalah filsuf-filsuf yang berbicara tentang keberadaan manusia. Contoh ya, ada Martin Heidegger, ada Albert Camus, ada Jean-Paul Sartre ya. Mereka semua berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kematian, tentang eksistensi kita sebagai manusia ya. Mereka mengatakan bahwa hidup kita itu sebenarnya adalah keterarahan kepada kematian ya. Jadi saat-saat kehidupan kita di dunia ini sebenarnya kita menuju kepada yang kita sebut dengan kematian. Kalau kita pakai bahasa yang lebih Kristiani, hidup kita itu sebenarnya adalah suatu perjalanan pulang kepada Tuhan, kepada Allah yang adalah asal dan tujuan hidup kita. Jadi
hidup itu diapiti oleh dua fakta kenyataan dalam hidup kita. Yang satu adalah kelahiran, dan yang kedua itu adalah kematian. Hidup adalah perpanjangan dari kelahiran atau penundaan atas kematian, ya. Dan suatu saat perpanjangan atas atau penundaan atas itu punya batas, dan batasnya itu adalah kematian itu, ya.